Bersyukurlah karena Allah Maha Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati dan muliakan seluruh orang tua, siswa dan siswi SDIT Buah Hati Islamic School 2 tanah sekalian yang rahmati Allah. Alhamdulillah hari ini proses distribusi zakat infak sedekah yang dikelola oleh sekolah sudah kami tuntaskan, sudah kami laksanakan. Dari panitia melaporkan kurang lebih ada 27 paket yatim yang didiskusikan kepada anak-anak yatim di lingkungan sekolah dan juga lingkungan domisili para guru, dan kurang lebih ada 90 paket sembako yang akan didiskusikan kepada seluruh para duafa, para musahib yang memang berhak untuk disalurkan. Serta untuk zakat fitrah ada 140 jiwa yang melakukan penerimaan manfaat dari zakat fitrah yang didistribusikan oleh sekolah. Atas nama sekolah saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para muzaki, ayah bunda sekalian yang sudah mengamanahkan proses zakatnya kepada panitia Jiswab di sekolah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa terus memberkahi dan meluaskan rezekinya, dan tentunya kehidupannya akan jauh lebih baik insyaallah. Terima kasih yang kedua saya ucapkan juga untuk para panitia yang sudah menyiapkan, yang sudah mengkoordinasikan segala sesuatunya sehingga proses distribusi zakat infak sedekah di Ramadan 1442 Hijriah ini bisa selesai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih barakallahu fiik pada seluruh para orang tua murid yang sudah sekali lagi mempercayakan zakatnya kepada sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat SD Buah Hati. Terima kasih Buah Hati. Terima kasih buat sekolah SDIT. Terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih banyak ya bantuannya. Ya, terima kasih kepada sekolahan SDIT. Tapi di hati jangan dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan Kultum Ramadan SDIT Buah Hati Islamic School 2 bersama Ustadz Mulyana SPDI MM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di penghujung Ramadan ini, kita masih senantiasa diberikan karunia nikmat iman dan Islam
nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa menuntaskan ya, Ramadan dalam 1 bulan penuh, diisi dengan berbagai macam kegiatan dalam rangka mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap curah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda yang saya muliakan. Setidaknya ada 3 indikator keberhasilan Ramadan yang kita jalankan. Alhamdulillah sudah 1 bulan penuh kita mengisi Ramadan yang mungkin begitu cepat berlalu. Kemarin kita baru saja memulai, namun saat ini kita ingin mengakhiri, campur baur antara kegembiraan, antara keceriaan dengan kesedihan. Gembira karena kita bisa menuntaskan 1 bulan penuh mengisi Ramadan dengan berbagai macam kegiatan ibadah, dan sedih ya, karena ditinggalkan dengan bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal mungkin saya sampaikan bahwa setidaknya ada 3 hal keberhasilan Ramadan yang bisa jadi tolak ukur bagaimana kita dikatakan berhasil dalam menjalani bulan Ramadan. Yang pertama adalah tertanamnya sifat mujahadah, kesungguhan dalam diri kita. Bagaimana tidak Ramadan mengajari kita ya, tentang arti sebuah mujahadah, kesungguhan dalam menjalankan saum Ramadan itu sendiri ya, mulai dari persiapan sahur, terus mengisi hari-hari Ramadan, menit-menit Ramadan, waktu-waktu Ramadan dengan aktivitas tilawah, zikir, sholat ya, yang selalu kita jaga untuk awal waktu. Kalau tidak ada mujahadah, kesungguhan, tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Berapa banyak di luaran sana ya. Di luaran sana kita saksikan datang Ramadan namun tidak bisa memaksimalkan karena mungkin tidak ada kesungguhan dalam dirinya. Nah, alhamdulillah kita bagian dari orang-orang yang insya Allah punya mujahadah, kesungguhan dalam diri kita untuk mengisi Ramadan tersebut, dan itu ditandai dengan diisinya ya, hari-hari Ramadan dengan berbagai macam kegiatan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat muraqabatullah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam keadaan, dari berbagai macam waktu. Bagaimana tidak Ramadan mengajari ketika siang hari makanan sudah mungkin sore menjelang buka sudah bersiap. Namun di antara kita tidak ada yang berani untuk memakannya. Menyentuhnya saja tidak berani, apalagi memakannya. Inilah salah satu sifat muraqabah, penanaman dalam diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta anak kecil sekalipun ketika sudah dilatih untuk berpuasa, ya, dia tidak berani untuk memakan di siang hari karena merasa sudah tertanam ya, Allah mengawasinya. Dan keluar Ramadan, insya Allah salah satu indikator keberhasilan Ramadan itu adalah masih tertanamnya muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan 11 bulan ke depan. Dan yang ketiga adalah yang terakhir di antara banyak indikator keberhasilan Ramadan adalah tertanamnya kedermawanan, rasa berbagi, rasa sosial yang tinggi terhadap sesama. Bagaimana Ramadan mengajari kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, dan sangat dermawan adalah ketika memasuki Ramadan. Terlebih dalam kondisi situasi saat ini, berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita, mulai dari pandemi, dan kita tidak akan tahu kapan berakhir. Ya, kita hanya bisa berdoa, bermunajat kepada Allah agar pandemi ini berakhir. Ya, mulai dari ujian ketika dari pandemi ini banyak orang yang kehilangan kerjaannya, ya. Banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, ya. Belum lagi kita mendengar beberapa hari yang lalu ya, ketika saudara-saudara kita di Palestina sedang asik-asiknya beribadah, sedang begitu khusyuknya beribadah, sedang begitu taqarrub ilallahnya kuat, ya, dizalimi, ya, diganggu ya, dengan perbuatan jahat oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Ya. Untuk itu konsep berbagi ini, ya,
penanaman berbagi dalam diri kita ini harus terus bisa kita pertahankan. Ya. Kita berbagi walaupun mungkin kita dalam keadaan kekurangan, tapi insya Allah ya, apapun yang kita bisa berikan ya, kepada saudara-saudara kita dan itu menjadi sebuah penghibur bagi mereka adalah bentuk sebuah pengakuan ya, bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya muslim itu bersaudara. Setidaknya ya, 3 hal itu yang bisa kita jadikan tolak ukur ya, keberhasilan Ramadan di antara banyak tolak ukur yang mungkin bisa kita lihat ya. Untuk itu ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda yang saya muliakan, di penghujung Ramadan ini ya, alhamdulillah ya, sekali lagi kita digolongkan oleh Allah, kita diberikan oleh Allah karunia besar ya, bisa merasakan kelezatan Ramadan tahun ini dan bisa menyelesaikannya, dan itu kita sempurnakan ya. Dan kita bertekad untuk bisa menapaki 11 bulan berikutnya dengan kesiapan keimanan yang jauh lebih kuat, semangat yang jauh lebih menggelora, sehingga kita menjadi abid-abid Allah ya, hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di penghujung Ramadan ini kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita ya, semua ya, yang kita niatkan, aktivitas kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Allah. Dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang disengaja maupun tidak, dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ya Allah ya Rabbana, ampuni mata kami, ya Allah, jikalau selama ini kami melihat hal-hal yang Kau larang. Ampuni tangan kami, ya Allah. Ampuni kaki kami, ya Allah, jikalau selama ini kami lebih banyak melangkah ke tempat-tempat yang Kau tak ridhoi. Mudahkan kaki kami melangkah ke masjid, ya Allah, melangkah ke majelis ta'lim, melangkah ke sekolah, ke tempat-tempat-Mu yang penuh dengan keriduan-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni lisan kami, ya Allah, jikalau selama ini kami membicarakan aib saudara kami seiman. Ampuni telinga kami, ya Allah, jikalau selama ini kami lebih banyak mendengarkan musik. Jadikan telinga kami lebih asik mendengarkan tilawah-Mu, ya Allah, ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami dengan cinta dan hidayah-Mu, ya Rabb, demi segala keagungan-Mu, ya Allah. Ampuni pula, ya Allah, dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Sayangilah mereka, ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil. Jadikanlah, ya Allah, cucuran keringat ayahanda kami dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga sebagai pengikis habis setiap dosanya. Jadikan pula, ya Allah, keletihan ibunda kami dalam mendidik kami, mengganti popok ketika kami kecil, membimbing kami saat ini, ya Allah, sebagai pengikis habis setiap dosanya. Berikan, ya Allah, kesempatan kepada kami untuk membahagiakan mereka, menghajikan mereka, mengumrohkan mereka, membangunkan mereka istana di dunia-Mu dan di surga-Mu yang penuh kenikmatan. Ya Allah, jikalau di antara kami ada orang tuanya yang telah wafat, ya, ada orang tuanya yang telah wafat, ya, lapangkanlah kuburnya, maafkanlah segala kesalahannya, terimalah iman Islam, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pertemukanlah kami kelak dengan Ramadan-Mu, ya Allah, di 1443 Hijriah. Berikanlah, ya Allah, kesempatan kepada kami untuk merasakan Ramadan-Mu kembali tahun depan, ya Allah. Insya Allah ya Rabb, kami akan mempersiapkan jauh lebih baik ketimbang Ramadan tahun ini. Ampuni kami, ya Allah, jikalau selama ini kami tidak bisa memaksimalkan Ramadan yang Kau telah berikan kepada kami. Ya Allah, demi segala keagungan-Mu, ya Allah, laknati orang-orang yang memusuhi agama-Mu, ya Allah. Cerai-beraikan persatuan mereka, ya Allah. Luluh lantahkan kekuatannya, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kaum muslimin di belahan dunia, ya Allah. Muslimin di Palestina yang saat ini sedang Engkau uji, ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan,
Sekali lagi ya, Pak Guru atas nama sekolah SDIT Buah Hati Islamic School 2 mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya, syiar-syiar Ramadan selama ini ya, kegiatan-kegiatan Ramadan selama ini, atas partisipasinya, atas pendampingannya buat ayah bunda sekalian, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Di penghujung Ramadan ini Pak Guru ucapkan taqabbalallahu minna minkum, qulu amin wa antum bi khair, wassiyamana wassiyamakum innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum jami'an. Hadanallahu ikum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.